Perkenalkan, nama saya Nazuela Sahirunisa, kelas 3 PAID dengan NIM 2381010221. Sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat dimulai sejak abad ke-18 ditandai dengan perubahan signifikan dalam politik dan budaya. Periode ini muncul setelah masa klasik 650 sampai 1258 dan pertengahan 1258 hingga 1800 yang menyaksikan kejayaan Islam di berbagai bidang. Dalam konteks modern, peradaban Islam menghadapi tantangan kolonialisme Barat yang memicu pemikiran reformasi dan perbaruan dalam masyarakat Muslim. Dinasti-dinasti seperti Utsmaniyah dan Persia memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas Islam di tengah perubahan global. Selanjutnya, dalam sejarah peradaban Islam modern di Asia Barat, ada beberapa tokoh Muslim yang berpengaruh muncul. Yang pertama, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah tokoh Muslim yang berpengaruh di Asia Barat karena pemikiran reformisnya yang menghubungkan Islam dengan modernitas. Ia menginspirasi umat Islam untuk kembali kepada ajaran murni Al-Quran dan Hadis, sambil mengadopsi nilai-nilai rasional dan ilmu pengetahuan. Dengan kontribusinya di bidang pendidikan, hukum, dan pemikiran, ia berhasil menghidupkan kembali semangat intelektual Islam dan menjadi simbol penting pembaruan Islam di dunia. Pemikiran Abduh menginspirasi banyak gerakan pembaruan Islam di dunia Muslim, termasuk Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, yang kedua, ada tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemikir, aktivis politik, dan reformis Islam yang berpengaruh di Asia Barat. Ia dikenal sebagai pelopor pan-Islamisme yang menyuarakan persatuan dunia Muslim untuk melakukan imperialisme Barat. Pemikirannya menginspirasi berbagai gerakan pembaruan Islam dan nasionalisme di dunia Muslim. Selanjutnya, yang ketiga, ada tokoh Rifa Al-Tahtawi, yaitu tokoh Muslim berpengaruh di Asia Barat. Rifa Al-Tahtawi adalah seorang ulama, penulis, dan reformis sosial Mesir. Tokoh Muslim yang berpengaruh di Asia Barat yang memainkan peran kunci dalam memperkenalkan modernitas ke dunia Islam. Melalui pendidikan, penerjemahan, dan gagasan reformasinya, ia membuka jalan bagi modernisasi tanpa mengorbankan identitas Islam. Pemikirannya menjadi landasan penting bagi kebangkitan intelektual dan sosial di Mesir dan di dunia Muslim pada umumnya. Latar belakang peradaban Islam di Asia Barat. Asia Barat telah menjadi pusat peradaban Islam sejak munculnya agama Islam pada abad ke-7. Kawasan ini meliputi wilayah seperti Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Yaman, dan negara-negara Teluk lainnya. Dalam perkembangannya, peradaban Islam di Asia Barat terus mengalami perubahan seiring pergantiannya kekuasaan, seperti masa keemasan Abbasiyah, dominasi Kesultanan Utsmaniyah, hingga periode modern. Selanjutnya ada ciri khas dan tantangan. Yang pertama, pluralisme dan identitas. Asia Barat adalah rumah bagi beragam kelompok, etnis, agama, dan sekte. Tantangannya adalah bagaimana membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Yang kedua, globalisasi dan modernitas. Proses globalisasi membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat di Asia Barat. Globalisasi membuka peluang untuk kemajuan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan seperti westernasi dan hilangnya identitas. Yang ketiga, peran perempuan di Asia Barat memiliki peran yang semakin penting dalam berbidang kehidupan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Sebelum memasuki era modern, Asia Barat telah menyaksikan lahirnya peradaban Islam yang gemilang. Dinasti Abbasiyah dan Umayyah misalnya telah melahirkan para ilmuwan, filsuf, dan seniman. Karyanya masih relevan hingga kini. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia.
Contohnya Masjid Agung Cordoba dan Istana Topkapi adalah contoh nyata warisan arsitektur Islam yang megah dan kompleks, mencerminkan perpaduan antara seni, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas. Dan yang selanjutnya ada era kolonialisme dan nasionalisme. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai dengan dominasi kekuatan kolonial barat. Di kawasan ini, Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Barat. Dominasi kolonial ini memicu tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan penduduk lokal. Mereka berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan dan membangun negara-negara bangsa. Awal perkembangan Islam di Asia Barat. Islam pertama kali berkembang di Jazirah Arab, kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain, termasuk Asia Barat. Proses penyebaran ini terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu dakwah. Para sahabat Nabi menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, termasuk Persia dan Syam. Yang kedua, ekspansi wilayah Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah membawa Islam ke banyak wilayah di Asia Barat. Yang terakhir, perdagangan. Para pedagang Muslim membawa ajaran Islam ke berbagai wilayah yang mereka kunjungi. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Barat. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Para pemimpin Muslim yang adil dan bijaksana berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah naungan Islam. Yang kedua, ajaran yang menarik. Ajaran Islam yang universal dan menjanjikan keadilan serta persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik minat banyak orang. Yang terakhir, kelemahan kerajaan-kerajaan yang ada. Lemahnya pemerintahan di berbagai wilayah Asia Barat membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat. Wilayah-wilayah yang terpengaruh, yang pertama Persia. Penaklukan Persia oleh pasukan Islam pada abad ke-7 Masehi menandai dimulainya Islamisasi pada wilayah ini. Yang kedua, wilayah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, dan Lebanon, Yordania menjadi salah satu pusat perkembangan Islam setelah penaklukannya oleh pasukan Islam. Yang terakhir, Mesir. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Islam pada abad ke-7 Masehi dan menjadi salah satu pusat peradaban Islam.